Sebelum spike itu mengguncang arena, perjalanan panjang sudah dimulai sejak berminggu-minggu sebelumnya. Timnas Voli Putri Indonesia berada dalam fase rekonstruksi. Pelatih baru, strategi baru, skuad yang disegarkan dengan wajah-wajah pendatang baru. Semuanya dibangun dari nol di Medan. Latihan tak mengenal waktu, pagi, siang, malam. Marco Sugiyama, pelatih berdarah Brasil Jepang itu, mengubah semua detail, dari pola servis, akurasi passing, hingga strategi rotasi. Baginya, pertandingan pertama bukan sekadar pertandingan, itu adalah fondasi mental, tempat kecemasan dihancurkan dan rasa percaya diri dibangun. Indonesia datang dengan beban besar. Rivalitas panjang dengan Malaysia membuat laga ini lebih dari sekadar pembuka. Ada harga diri, ada gengsi kawasan, ada sejarah bertahun-tahun. Namun di balik segala ekspektasi itu, ada satu nama yang paling disorot, Megawati Hangesri Pertiwi. Bintang utama, tumpuan serangan, simbol harapan jutaan pasang mata. Tapi tak ada yang tahu betapa besarnya tekanan yang harus ia bawa ke dalam arena hari itu. Dan tekanan itu akan meledak dalam sebuah momen yang tak pernah direncanakan siapapun. Begitu peluit pertama berbunyi, Indonesia langsung menekan, tanpa basa-basi, tanpa ragu-ragu. Marco sudah menginstruksikan, gaspol dari servis pertama, jangan beri mereka kesempatan bernafas. Hasilnya terlihat dalam hitungan menit. Quick dari tengah, back attack dari area 3, kombinasi serangan yang terkoordinasi seperti simfoni yang sudah dipersiapkan berbulan-bulan. Malaysia kewalahan. Blok mereka telat sepersekian detik, passing mereka mulai goyah. Dan kemudian datang momen yang menghentikan segalanya. Megawati meloncat, tinggi, tenang, timing yang sempurna. Lengan yang terangkat dengan pola yang sudah begitu melekat di memorinya sejak kecil. Begitu tangannya memukul bola, suara itu terdengar, keras, jelas, seperti benda berat menghantam permukaan. Bola memantul tajam ke dalam area Malaysia, mengenai blok yang tak sempat terbentuk sempurna. Seorang pemain Malaysia terpental ke belakang, kehilangan titik pijaknya. Penonton terdiam sepersekian detik, lalu meledak. Di bangku cadangan, pemain Indonesia hanya saling menatap dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara bangga, kaget, dan sedikit tidak percaya. Set pertama berakhir 25-12, dominasi total. Namun yang tak banyak orang sadari adalah efek dari spike itu belum selesai. Itu baru awal dari semuanya. Jika set pertama seperti badai, set kedua lebih mirip ombak yang tak pernah berhenti menghantam. Indonesia semakin nyaman, passing semakin stabil, tempo semakin terjaga. Nama-nama seperti Rara, Indah Guretno, Chelsea Berliana, dan Erika mulai memperlihatkan permainan terbaik mereka. Serangan datang dari segala arah. Malaysia tidak bisa membaca ritmenya. Marcos berdiri di pinggir lapangan dengan ekspresi puas, namun matanya penuh perhitungan. Ia tahu, kemenangan hari ini bukan hanya tentang 2 set awal. Pertandingan bisa berubah dalam sekejap. Dan benar saja, di balik keunggulan 25-12 di set kedua itu, ada retakan kecil yang tidak terlihat siapapun kecuali tim Indonesia sendiri. Retakan yang akan membuka babak paling dramatis dalam laga ini. Sebab ketika semua tampak berjalan mulus, sesuatu yang tak terduga mulai muncul. Begitu set ketiga dimulai, atmosfernya berubah. Passing jadi kurang akurat. Posisi pemain sering tumpang tindih. Miskomunikasi tiba-tiba muncul. Seolah ada kabut tipis yang menutupi fokus mereka. Malaysia melihat peluang itu. Untuk pertama kalinya, mereka terlihat percaya diri. Bola-bola panjang mereka mulai masuk. Serangan mereka lebih agresif. Indonesia tertinggal 8-5, lalu 9-7. Perbandingan ini kontras dengan 2 set sebelumnya, seakan-akan Indonesia kehilangan sebagian dari identitas permainannya. Di bench, wajah para pemain mulai tegang, dan saat itu, semua orang menyadari bahwa pertandingan ini belum selesai. Sekecil apapun retaknya, pertandingan bisa berbalik.
Indonesia harus segera menemukan pegangan atau semuanya akan runtuh. Dalam situasi seperti itu, Megawati sekali lagi menjadi pusat perhatian, bukan karena spike keras, bukan karena sorakan penonton, tapi karena ketenangannya di saat timnya oleng. Ia mengatur napas, menahan ego, menahan keinginan untuk memaksakan serangan keras. Ia meminta bola, tapi bukan untuk mematikan dengan satu pukulan, melainkan untuk membangun ritme kembali. Indonesia perlahan bangkit. Skor berubah, 9-7 sampai 10-9. Namun Malaysia juga tidak tinggal diam. Mereka menyamakan menjadi 11-11, lalu 13-13. Pertandingan berubah menjadi jual beli serangan. Setiap poin terasa seperti final, setiap kesalahan terasa fatal. Dan kemudian, datang sebuah momen yang tidak terlihat di kamera, tapi terasa oleh semua yang ada di lapangan. Kata-kata singkat dari Megawati kepada rekan-rekannya. Tenang, kita ambil alurnya lagi. Percaya atau tidak, kata-kata itu mengubah segalanya. Setelah skor kembali imbang, Indonesia menemukan kembali napasnya. Passing stabil, setter mulai menemukan tempo, blok lebih rapat, dan Megawati, ia seperti kembali berubah menjadi mesin. Spike-nya lebih taktis, bukan hanya keras. Ia memilih sudut-sudut yang membuat pertahanan Malaysia terperangkap. Indonesia memimpin hingga 14-20. Malaysia mulai kelelahan. Momentum yang mereka bangun sejak awal set ketiga runtuh seketika. Di titik ini, sudah jelas siapa yang memegang kendali. Indonesia menutup set ketiga dengan skor 16-25. Dan dengan itu, pertandingan berakhir 3-0. Namun perjalanan hari itu meninggalkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar skor. Para pemain Indonesia saling berpelukan. Namun di balik senyum mereka, ada rasa lega yang tak bisa disembunyikan. Kemenangan ini bukan hanya dominasi teknis, ini adalah kemenangan mental. Marco Sugiyama mengungkapkan kepuasannya, namun ia juga tahu bahwa perjalanan masih panjang. Myanmar menunggu, Vietnam menunggu, tekanan baru akan datang. Integrasi pemain baru membawa energi besar. Senior memberi kestabilan. Perpaduan itu membuat Indonesia terlihat sebagai tim paling berbahaya di fase grup, dan kemenangan telak atas Malaysia menjadi fondasi emosional yang sangat penting. Di balik sorotan, Megawati menyembunyikan beban yang jarang dibicarakan. Tanggung jawab sebagai ikon, harapan dari seluruh publik Indonesia, tekanan untuk selalu menjadi mesin poin. Namun hari itu, ia membuktikan sesuatu yang lebih dari sekedar skill. Ia membuktikan ketenangan, ia membuktikan kepemimpinan, ia membuktikan bahwa dirinya bukan hanya bintang, tapi jangkar mental timnya. Spike keras yang memulai semuanya hanyalah simbol dari kerja keras bertahun-tahun, tekanan yang tak terlihat, dan komitmen untuk membawa Indonesia ke puncak. Kemenangan 3-0 ini mungkin terlihat mudah di atas kertas, namun di baliknya ada drama kecil, tekanan yang menyesakkan, dan titik balik yang hampir menggoyahkan semuanya. Indonesia menunjukkan bahwa mereka tidak hanya kuat saat memimpin, mereka juga kuat saat hampir kehilangan arah. Dan itulah yang membedakan tim besar dari sekedar tim hebat. Pertanyaannya sekarang adalah, jika Indonesia bisa bangkit dari tekanan hari ini, apa yang akan mereka lakukan di laga berikutnya? Hanya waktu yang akan menjawab, tapi satu hal sudah jelas, SEA Games 2025 baru saja mendapatkan pemain, tim dan momen yang akan diingat lama, dan semua itu dimulai dari satu spike yang mengguncang seluruh arena.